Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan LK2.5 Ruang Kolaborasi pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Prima Novi Agustini, Ari Amanda, dan saya sendiri Sarifah Hubawa Zaina Alia. Pada LK2.5 Ruang Kolaborasi terdapat lembar kerja dengan instruksi tugas sebagai berikut. Yang pertama, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Yang kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Yang ketiga, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti contohnya Dead Poets Society atau Sekolah Rimba. Yang keempat, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional seperti film Dead Poets Society dan Sekolah Rimba. Hal penting yang kami dapatkan saat menonton dan teringat pada film Laskar Pelangi yaitu yang pertama tentang potret kehidupan masyarakat pedesaan termasuk perjuangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pendidikan. Yang kedua yaitu film Laskar Pelangi yang menceritakan bahwa sekolah adalah tempat untuk meraih mimpi dan memperjuangkan masa depan. Guru memiliki peran penting untuk membimbing siswanya dalam meraih masa depan. Selanjutnya yaitu tentang kegigihan dan semangat bu guru muslimah yang memperjuangkan dan menjadi agen perubahan untuk menginspirasi dan membimbing siswa dalam mencapai potensi terbaiknya. Selanjutnya yaitu tentang kesadaran diri yang menceritakan semangat meraih pendidikan anak-anak desa yang memiliki keterbatasan. Relationship skills juga yang menggambarkan interaksi sosial di lingkungan sekolah serta masyarakat. Ada juga responsible decision, di mana ketika Ikal dan sahabatnya memutuskan untuk bersekolah di SD Muhammadiyah, meskipun dengan kondisi yang minim sekali fasilitasnya. Lalu juga ada self-awareness, yaitu kesadaran Pak Harfan atau kepala sekolah akan pentingnya peran seorang guru. Selanjutnya ada kreativitas sebagai solusi dari tantangan, di mana ketika Mahar mengatasi kesiapan penampilan saat karnaval menggunakan buah aren dengan efek gatal sebagai bagian dari pertunjukan. Lalu yang terakhir, terdapat self-management, di mana ketika Lintang mampu mengurus adiknya, namun ia tetap bersemangat untuk bersekolah. Selanjutnya yaitu pembelajaran EMC2 dari film Laskar Pelangi, di mana yang pertama yaitu empati. Empati sendiri terdapat pada skin yang menunjukkan anak-anak tidak hanya menyadari perasaan orang lain, tetapi juga memberikan dukungan dan bantuan. Selanjutnya ada compassion, di mana terdapat pada skin anak-anak Laskar Pelangi yang tidak hanya merasa kasihan ketika ayah Lintang meninggal dunia, tetapi juga melakukan tindakan nyata dengan mengumpulkan donasi uang. Yang ketiga ada mindfulness, yaitu terdapat pada skin Ikal yang memusatkan perhatian pada tugas yang dihadapinya, di mana ia fokus pada pengalaman saat ini tanpa terganggu dengan hal lain. Dan yang terakhir yaitu critical inquiry, di mana terdapat pada skin anak-anak Laskar Pelangi yang berusaha mencari solusi dari kesenjangan pendidikan yang mereka alami. Selanjutnya, hal yang kami pelajari dari film Laskar Pelangi tersebut yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Yang pertama, menginspirasi dan memotivasi. Sosok ibu muslimah sangat memotivasi dan menginspirasi murid-muridnya walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan yang bermakna. Ibu muslimah tidak hanya mengajar, akan tetapi memberikan pembelajaran etika, moral, dan karakter yang baik. Hal tersebut membantu siswa dalam menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Ketiga, mengatasi masalah. Guru membantu murid mengatasi masalah sehingga merasa didukung dan dilindungi. Kemudian yang keempat, memahami perbedaan. Film ini mengajarkan tentang menghargai perbedaan. Siswa dalam film ini memiliki latar belakang yang berbeda dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Kemudian yang terakhir, membangun kepercayaan diri. Ibu muslimah membangun kepercayaan siswa dengan memberikan dukungan, karena setiap peserta didik memiliki potensinya sendiri.
Selanjutnya adalah film Dead Poets Society. Nah, film ini adalah film Amerika yang diproduksi pada tahun 1989. Film ini bercerita tentang seorang pengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah khusus laki-laki pada tahun 1950 yang memberikan inspirasi muridnya untuk selalu membuat perubahan dalam hidup dan mengajak mereka untuk tertarik terhadap puisi. Nah, hal yang dapat dipelajari dari film berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan ini adalah: pertama, pendekatan secara mendalam oleh guru pada peserta didik berdampak pada pembelajaran dua arah. Kemudian, stigma pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah guru menggunakan metode dan strategi yang menarik untuk menghidupkan kelas dan memotivasi peserta didik. Selanjutnya, hal yang kami pelajari dari film Dead Poetry Society yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah: yang pertama, mindfulness atau kesadaran diri. John menanamkan belajar sesuai dengan keinginan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah empati atau kesadaran sosial. John menyadari bahwa pembelajaran yang sebelumnya membuat peserta didik terkekang. Kemudian yang ketiga, compassion atau pengelolaan emosi. John meminta peserta didik untuk menaiki meja agar peserta didik peka terhadap perasaan yang mereka alami. Kemudian yang keempat adalah critical inquiry. John mengamati setiap keunikan karakter peserta didik. Selanjutnya adalah film ketiga, yaitu Sekolah Rimba. Film ini terinspirasi oleh kisah nyata Sekolah Rimba, sekolah binaan yang dibuat oleh Butet Manurung pada tahun 2003. Nah, Sekolah Rimba berasal dari kata yang digunakan oleh orang Rimba, dialek dalam bahasa Melayu yang memiliki arti belajar. Berdasarkan kata tersebut, Sekolah Rimba dapat diartikan sebagai tempat belajar orang-orang rimba. Pada film ini, Butet menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeda, terinspirasi dari kehidupan dan budaya suku Dayak untuk membantu anak-anak tersebut belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Film ini menyoroti perjuangan Butet dalam mengatasi tantangan lingkungan, budaya, dan sosial dalam upayanya untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak pedalaman. Pada film Sekolah Rimba, Butet Manurung sebagai agen perubahan yang gigih dan berani untuk menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu mengenal pendidikan kepada anak-anak pedalaman Sumatera. Butet menunjukkan sikap empati yang tinggi terhadap anak-anak suku pedalaman dengan mengenalkan pendidikan. Kemudian Butet menunjukkan sikap keterampilan sosial yang tinggi, membangun hubungan baik dengan masyarakat suku pedalaman. Kemudian yang ketiga, Butet menunjukkan kepercayaan yang tinggi dalam menghadapi tantangan mengajar anak-anak suku pedalaman. Kemudian Butet mempunyai motivasi dalam membantu anak-anak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, hal-hal yang kami pelajari dari film Sekolah Rimba ini yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mindfulness atau kesadaran diri. Keyakinan Bungo untuk dapat belajar membaca dan berusaha selalu belajar. Empati, kesadaran sosial. Bungo memiliki keadaan sosial di mana Bungo ingin belajar membaca agar dapat mengetahui isi dari surat perjanjian dan perjuangan hak masyarakat rimba atas wilayahnya. Kemudian, compassion, pengelolaan emosi. Bungo mampu mengolah emosinya meskipun Bungo tidak ingin pulang dan ingin tetap belajar, tetapi dia menghormati tradisi yang ada di masyarakat. Kemudian critical inquiry. Bungo dan teman-teman bekerja sama dan saling mendukung kegiatan belajar, dan hasilnya Bungo dapat mengerti isi dari surat perjanjian dan mempertahankan wilayahnya dari masyarakat rimba. Itulah ulasan kami terhadap 3 film dengan latar belakang pendidikan yang kami kaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih atas kesempatan kalian dalam menyimak video ini. Selamat bertemu pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.